Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, Bapak Ibu, pada video kali ini 1.3H yaitu demonstrasi kontekstual model 1.3 ya, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Bapak Nana Suryana, SPD MPD ya sebagai fasilitator saya. Lalu yang keduanya Ibu Adelina Sri ya sebagai pengajar praktek. Dan saya sendiri Pera Anjani Ginawati, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Subang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari modul ini. Yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP bisa menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Ya, yang pertama, inquiry apresiatif dikenal sebagai perubahan pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Yang kedua, inquiry apresiatif juga merupakan model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perubahan dalam sistem seperti organisasi atau komunitas di sekolah. Yang ketiga, inquiry apresiatif dikembangkan menggunakan prinsip-prinsip psikologis positif dan pendidikan positif di sekolah. Yang keempat, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk memunculkan ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah bagaimana sih tahapan bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. Kita kemarin sudah melakukan rukol kedua dengan diskusi kelompok ya. Tahapan bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama atau disebut dengan define ya, atau menentukan penelusuran. Lalu A itu ambil pelajaran atau disebut dengan discover, yaitu menuntun pengambilan pelajaran. Dan yang G-nya itu adalah gali mimpi atau dream ya, yaitu menyusun narasi atau keadaan ideal. J-nya jabarkan rencana atau kita mendesain ya, lalu mengidentifikasi keadaan yang diperlukan. Lalu A-nya atur eksekusi atau yang disebut dengan deliver ya, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, ini adalah visi guru penggerak saya pribadi ya, yaitu terwujudnya murid yang religius, berbudaya, ramah lingkungan, dan berteknologi. Nah, ini adalah penjelasan komponen visi saya ya. Yang pertama religius, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama dan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam pergaulan. Lalu yang kedua itu berbudaya, mengembangkan seni dan budaya berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiganya ramah lingkungan, menumbuhkan kepedulian dan budaya dan menciptakan lingkungan, mencintai lingkungan. Lalu berteknologi ya, menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung ekonomi kreatif. Nah, lalu ini adalah prakarsa perubahannya ya. Jadi berfokus kepada aspek visi ya. Terwujudnya murid yang religius, berbudaya, ramah lingkungan, dan berteknologi ya, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu ya, bagja prakarsa perubahan ya. Yang pertama itu kita buat pertanyaan utama ya, yang sudah saya lakukan, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan atau pertanyaan membuat untuk memprovokasi menganalisis perubahan prakarsa. Lalu melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan atau dukungan atau urgensitas. Nah, pertanyaannya ya, yang saya buat, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi?
Nah, di sini ada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ya. Yang pertama itu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Lalu yang kedua, mencari referensi dan praktik baik yang relevan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lalu yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, ini juga tahapan yang kedua ya. Tadi kan B, sekarang A, yaitu ambil pelajaran atau discover ya. Yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan atau mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Lalu kita menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu atau multi unsur. Nah, pertanyaan yang saya buat itu yang pertama, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah? Lalu yang kedua, menentukan media teknologi pembelajaran apa yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang diterapkan agar siswa mampu memanfaatkan teknologi dengan baik selama pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk mendukung keberhasilan tersebut. Nah, ini tadi pertanyaannya ya. Dan ini adalah daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ya. Yang pertama itu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar untuk melakukan upskilling di bidang teknologi maupun metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Dan yang keempat, lakukan refleksi secara berkala. Nah, lalu ini ya G-nya itu adalah gali mimpi ya. Jadi dream, di mana menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, lalu membayangkan dan menggambarkan masa depan, lalu gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif dan mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama atau multi unsur. Kapan, di mana, siapa saja. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya buat ya. Yang pertama, kegiatan apa saja yang sudah dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lalu yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Yang ketiga, apa saja hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan visi tersebut? Dan yang keempat, fasilitas apa yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan visi tersebut? Ini adalah daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa saja yang sudah dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Lalu yang keduanya, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Yang ketiganya, apa saja hal-hal baru yang bisa diterapkan untuk mewujudkan visi tersebut? Dan yang keempat, fasilitas apa saja yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan visi tersebut? Nah, ini adalah tahapan J ya, atau jabarkan rencana atau desainnya ya. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Lalu, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, lalu mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial, dan menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Nah, pertanyaannya, strategi awal apa yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Gitu.
keduanya, apakah sarana prasarana yang atau perangkat komputer yang telah ada masih memadai untuk penerapan media teknologi terkini, dan tindakan-tindakan apa sih yang bisa mendukung usaha ketercapaian untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita saling bekerja sama dalam mewujudkan keberhasilan bis tersebut. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya itu yang pertama, kita membuat LKPD ya, membuat perangkat pembelajaran atau instrumen penilaian yang tepat, lalu melakukan pengecekan sarana prasarana atau perangkat komputer yang ada dan melakukan upgrade sistem secara berkala. Lalu merancang tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Lalu mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Dan pemberian reward bagi yang memiliki motivasi belajar yang kreativitasnya tinggi. Nah, ini adalah tahapan terakhir ya, yaitu atur eksekusi atau deliver, yaitu menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, lalu merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, lalu menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan, dan mendesain jalur komunikasi, pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, SOP, knowledge management, dan refleksi. Nah, pertanyaan yang saya buat itu, siapakah yang bertanggung jawab mengontrol agar pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Nah, ini adalah tindakan penyelidikan yang saya lakukan, itu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi terkini yang bervariasi tiap minggunya agar siswa lebih bersemangat dalam belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi tersebut sehingga tercapai. Ya, baik Bapak Ibu, ya itu ya tahapan rencana bagja visi saya ya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.